NIM A1 D119025 dari ruang R001 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang literasi sains. Di sini ada pengertian dari literasi sains. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait dengan sains. Selanjutnya, ada prinsip dasar literasi sains. Di sini yang pertama ada kontekstual, sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Yang ketiga, sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah selaras dengan pembelajaran abad 21. Yang keempat, holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lainnya. Yang kelima, kolaboratif dan juga partisipatif. Selanjutnya, ruang lingkup literasi sains. Literasi sains merupakan bagian dari sains bersifat praktis berkaitan dengan isu-isu terkait sains dan ide-ide sains. Warga negara harus memiliki kepekaan terhadap kesehatan, sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan bencana alam dalam konteks personal, lokal, nasional, dan global. Dari sini kita bisa melihat bahwa cakupan literasi sains sangat luas, tidak hanya dalam mata pelajaran sains, tapi juga beririsan dengan literasi lainnya. Selanjutnya ada indikator literasi sains. Di sini ada 3, yaitu indikator literasi sains di sekolah, yang kedua indikator literasi sains di keluarga, dan yang terakhir literasi sains di masyarakat. Selanjutnya ada indikator literasi sains di sekolah. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada yang berbasis kelas, basis budaya sekolah, dan juga basis masyarakat. Di sini kita bahas yang pertama, yaitu basis kelas. Untuk basis kelas di sini yang pertama ada jumlah pelatihan guru sains dan non-sains. Yang kedua, intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi sains dalam pembelajaran. Yang ketiga, jumlah pembelajaran sains berbasis permasalahan dan berbasis proyek. Yang keempat, jumlah pembelajaran non-sains yang melibatkan unsur literasi sains. Yang kelima, skor literasi sains dalam PISA atau TIMSS atau INAP. Dan yang terakhir, jumlah produk yang dihasilkan peserta didik melalui pembelajaran sains berbasis proyek. Lalu ada basis budaya sekolah. Di sini yang pertama, jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains. Yang kedua, frekuensi peminjaman bahan bacaan literasi sains. Yang ketiga, jumlah kegiatan literasi sains di sekolah. Yang keempat, akses situs daring yang berhubungan dengan literasi sains. Yang kelima, jumlah kegiatan bulan literasi sains. Yang keenam, alokasi dana untuk literasi sains. Yang ketujuh, adanya tim literasi sekolah. Yang kedelapan, adanya kebijakan sekolah mengenai literasi sains. Dan yang terakhir, jumlah penyajian informasi literasi sains dalam berbagai bentuk, contoh, infografis, dan alat peraga proses terjadinya hujan. Selanjutnya, basis masyarakat. Di sini yang pertama, jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi sains. Dan yang kedua, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi di sekolah. Selanjutnya, indikator literasi sains di keluarga. Yang pertama, jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains yang dimiliki keluarga. Yang kedua, frekuensi membaca bahan bacaan literasi sains dalam keluarga setiap harinya. Yang ketiga, jumlah bahan bacaan literasi sains yang dibaca oleh anggota keluarga. Yang keempat, frekuensi kesempatan anak mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Yang kelima, jumlah permainan edukatif berbasis literasi sains dalam keluarga. Dan yang terakhir, jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Selanjutnya, indikator literasi sains di masyarakat. Yang pertama, jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains yang dimiliki setiap fasilitas publik.
Yang kedua, frekuensi membaca bahan bacaan literasi sains setiap hari. Yang ketiga, jumlah bahan bacaan literasi sains yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. 4. Jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi sains. Yang kelima, jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi sains. Yang keenam, jumlah kegiatan literasi sains yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi sains. Yang kedelapan, tingkat penggunaan data sains dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. 9. Jumlah komunitas sains yang aktif di setiap daerah. 10. Jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. 11. Indeks kualitas lingkungan hidup, contoh air, udara, tanah. 12. Jumlah pelatihan literasi sains yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang literasi sains dari saya. Jika terdapat kesalahan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.